Halo guys, jadi kali ini aku seperti biasa melakukan rutinitas untuk kontrol behel. Aku pasang behelnya di Medan Dental Center dan tentu saja untuk kontrol behelnya juga melakukannya di Medan Dental Center. Kecuali kalau pas aku lagi di luar kota, maka aku harus kontrol ke dokter gigi lain. Tapi tetap balik ke sini karena nggak balik ke sini guys. Jadi yang paling bikin aku nggak balik ke sini itu karena pelayanan di Medan Dental Center ini cukup memuaskan guys. Selain itu ditangani sama dokter-dokter muda yang cukup profesional di bidangnya. Ini behel aku lagi dikontrol sama dokter Ari. Dikontrol kali ini seperti biasa harus dicabut dulu nih karet-karetnya. Oh iya, nggak apa-apa kan aku ngejelasinnya dengan bahasa awam karena bukan orang medis juga nih. Kalau nanti ada yang kurang pas di penjelasan aku boleh diperbaiki di kolom komentar ya guys. Jadi kalau kontrol behel kayak gini yang paling aku rasakan itu mulut pegal. Setelah karet atas bawahnya dilepas sama dokter, aku disuruh untuk kumur-kumur dulu guys. Jadi dokter akan pasangkan kawat behel paling tebal di gigi aku bagian atas. Nah, sebelum memasang kawat behel yang tebal, tentu saja kawat sebelumnya itu dilepas dulu. Ini agak susah ngelepasnya guys, karena dokter masangnya itu super duper bagus pasangannya. Gak patah dan gak pernah lepas sama sekali walaupun aku udah pakai makan berbagai jenis makanan yang keras. Oke, ini udah berhasil dilepas dan rasanya itu lega banget. Nah, jadi karena aku makan yang keras-keras, akhirnya 2 bracket gigi aku yang di bagian bawah itu lepas. Nah, jadi sebelum pemasangan kawat atas dan bawah, bracket ini harus dilengkapi dulu guys. Sebelum memasang bracket, dokter harus membersihkan bekas bracket sebelumnya sampai gigi itu bersih dan bisa dipasangkan kembali bracketnya. Ini rasanya sedikit ngilu guys. Setelah bekas bracket dibersihkan, selanjutnya dokter akan membersihkan celah-celah gigiku. Ini tahap pembersihan karang gigi. Siapa tahu ada kotoran-kotoran yang nempel di celah-celah gigi, biar nggak merusak kebersihan gigi dan kesehatan gigi, maka harus dibersihkan ya guys. Nah, kakak yang satu lagi itu bertugas menyedot air liur saya supaya tidak mengganggu saat dokter membersihkan karang gigi. Tentu saja menggunakan alat khusus yang udah dipegang. Nah, setelah pembersihan beres, aku langsung disuruh kumur-kumur dulu. Nah, di sini dokter memeriksa gigi saya kembali dan menjelaskan apa-apa aja yang harus aku lalui selanjutnya dalam proses memperbaiki gigi ini menggunakan behel. Lanjut, dokter memasang kawat yang lebih kecil di gigi bagian bawah. Karena gigi bagian bawah ini udah rapi guys, tinggal hanya ditarik aja. Kata dokter, gigi aku bagian bawah ini ditarik setelah gigi bagian atasnya itu beres dan bentuknya udah sempurna. Lanjut, di sini aku memilih karet behel sesuai dengan selera aku tentunya ya. Di sini aku memilih warna silver. Ada beberapa warna sih yang ditawarkan sama dokter dan juga si kakak yang di samping ini. Tapi kayaknya warna silver adalah warna yang paling netral dan gak menor-menor amat ya guys. Jadi aku pilih warna silver. Nah, jadi warna silver ini aku pakai di bagian atas dan juga bawah. Karena kalau dipakai 2 warna itu lucu banget dong. Nah, ini pemasangan kawat tebal di bagian atas dulu sebelum pemakaian karet behel. Di sini aku merasa mulutku pegal guys, karena pemasangan kawat yang tipis dan tebal tentu saja lamanya itu beda dan caranya itu lebih sedikit sulit. Untuk sekedar info, yang menangani kita selama pemasangan behel sampai nanti giginya itu rapi, dikhususkan hanya 1 dokter aja guys, biar tahu melihat perkembangan dari gigi kita itu secara sempurna. Jadi nggak ganti-ganti dokter selama mulai dari awal sampai akhirnya nanti ditangani oleh 1 dokter, kecuali kalau dokternya emang lagi nggak bisa, karena ternyata
ternyata dokter itu memiliki kode etik yang sangat-sangat dihargai banget dan gak boleh dilanggar sama mereka sesama dokter. Jadi kalau misalnya gigi aku ini mau diperbaiki oleh dokter lain, itu harus minta izin dulu dari dokter aku yang sebelumnya. Nah, akhirnya beres juga pemasangan kawat tebal di bagian atas, dan di sini dokter ngecek dulu apakah aku kalau ngunyah itu bisa ngunyah atau mereng-mereng. Kalau misalnya mereng pasti bakal diperbaiki lagi. Ini udah rapi dan bagus. Aku nggak terganggu kalau saat makan. Nah, di sini dokter lanjut mau ngelem berukat behel di gigi aku tadi yang udah copot 2 ya. Nah, ini dipasangin dulu lemnya. Dan dikasih asam gitu, aku nggak tahu namanya guys, sudah lupa juga. Pokoknya ada dikasih cairan kimia yang untuk berfungsi merekatkan berukat behel nantinya. Ini juga dipakai alat khusus untuk merekatkan berukat behel. Rasanya sedikit hangat guys. Jadi sepertinya guna alat ini adalah untuk mengeringkan lem perekat berukat behel. Oke, berukat bawahnya udah lengkap, jadi selanjutnya dipasangin kawat behel yang tipis di bagian bawah. Selanjutnya dokter akan memasangkan karet behel. Tahap ini juga lumayan membuat mulut pegal karena menganga terus guys. Oke, akhirnya beres juga kontrol behel kali ini. Sampai jumpa di kontrol berikutnya. Dadah!